Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi mata pelajaran kita, yaitu masih tentang pembagian kekuasaan negara. Di pembelajaran sebelumnya, kita melihat ada namanya pembagian kekuasaan negara. Nah, di pembagian kekuasaan negara ini ada dua orang yang memberikan teori tentang kekuasaan negara. Yang pertama ada yang didefinisikan oleh John Locke. Yang kedua ada yang didefinisikan oleh Montesquieu. Nah, di John Locke dia membagi kekuasaan itu ada tiga. Ada kekuasaan legislatif, ada apalagi eksekutif, ada federatif. Kalau Montesquieu dia membagi juga tiga, ada legislatif, ada eksekutif, kemudian ada yudikatif. Bedanya hanya di yudikatif dengan federatif. Kalau John Locke bahwa pembagian kekuasaan itu ada federatifnya. Kemudian apa itu federatif? Federatif adalah kekuasaan negara di luar negeri, menempatkan perwakilan negara di luar negeri. Ini pelajaran kita sebelumnya. Nah, selanjutnya di negara kita sendiri, di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, pembagian kekuasaan negara itu dibagi ke dalam 6 bagian. Atau di Indonesia sendiri itu dibagi di dalam 6 bagian. Nah, apa itu? Kalau di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, di dalam Indonesia sendiri, kekuasaan itu dibagi 6. Yang pertama, ada namanya kekuasaan konstitutif. Konstitutif. Yang kedua, ada namanya kekuasaan eksekutif. Kemudian yang ketiga, ada namanya kekuasaan legislatif. Kemudian ada namanya kekuasaan yudikatif atau disebut dengan kekuasaan kehakiman yudikatif. Nah, kemudian ada namanya kekuasaan eksaminatif. Dalam praktek bernegaranya Indonesia ada yang disebut dengan kekuasaan eksaminatif. Eksaminatif atau inspektif, inspektorat, pemeriksa, insektif. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan kekuasaan moneter. Nah, di dalam praktek Indonesia, pembagian kekuasaan itu ada 6. Jadi negara ini membagi kuasanya ke dalam 6 bagian. Ada yang disebut dengan kekuasaan konstitutif. Ada yang disebut dengan kekuasaan eksekutif. Ada yang disebut dengan legislatif. Ada yang disebut dengan yudikatif. Ada yang disebut dengan eksaminatif. Ada yang disebut dengan kekuasaan moneter. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan ada yang disebut dengan konstitutif. Apa itu? Jadi salah satu lembaga yang masuk tergolong konstitutif adalah
Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu namanya konstitutif. Jadi salah satunya adalah MPR. Kemudian yang kedua adalah eksekutif. Apa itu eksekutif? Eksekusi yang menjalankan perintah undang-undang. Dia adalah presiden. Nah, eksekutif ini, kekuasaan eksekutif ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini diatur di pasal 3. Kemudian ayat 1. UUD 45. Nah, kekuasaannya ini ada di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, eksekutif ini dia diatur di dalam pasal 4. Pasal 4 ayat 1. Undang-Undang Dasar. Presiden. Legislatif itu apa? Dia adalah pembuat undang-undang. Apa itu yang membuat undang-undang? DPR RI, DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi. Kalau DPRD, dia yang membuat peraturan-peraturan daerah. Kalau DPR RI, dia membuat undang-undang. Kalau yudikatif apa? Dia adalah kehakiman. Ini sudah saya jelaskan di pembelajaran saya di YouTube. Ya, saya hanya mengulangi. Kemudian eksaminatif. Apa itu eksaminatif? Pemeriksa, badan pemeriksa keuangan. Ada uang negara yang dipakai oleh pemerintah, kemudian digunakan, itu diperiksa. Badan yang memeriksa namanya Badan Pemeriksa Keuangan. Dia punya kekuasaan eksaminatif. Yang terakhir adalah moneter. Apa itu moneter? Moneter itu adalah kekuasaan hak atas pengaturan keuangan. Bukan dia bisa mengatur kayak Bank Indonesia. Ini yang punya kekuasaan moneter itu adalah Bank Indonesia atau BI. Apa yang dikerja BI itu? Kalau banyak barang, tidak ada uang, maka itu namanya inflasi. Ada barang melimpah, tapi daya beli masyarakat, daya beli tidak ada uang. Itu namanya inflasi. Apa itu kalau defisit? Kalau defisit tidak ada uang. Gitu. Nah, itu tugasnya kekuasaan moneter, mengatur agar sirkulasi barang itu mencukupi, ketersediaan uang di dalam negeri itu mencukupi. Nah, bagaimana kalau tidak ada uang? Tidak ada uangnya, ini negara. Tidak ada kekuasaan moneter. Itulah yang disebut dengan resesi ekonomi. Apa itu resesi ekonomi? Tidak ada aktivitas ekonomi di dalam negara. Nah, selanjutnya kita melihat yang namanya kementerian. Nah, kita belajar ada namanya Kementerian Negara. Kementerian Negara. Nah, di dalam Kementerian Negara ini dia harus patuh terhadap yang namanya presiden. Nah, presiden itu negara kita, negara Indonesia ini menganut namanya presidensial. Indonesia itu presidensial. Apa itu presidensial? Kekuasaan tertinggi sepenuhnya negara ini ada di tangan presiden. Kekuasaan tertinggi sepenuhnya dalam pengelolaan negara ini ada pada presiden. Itu namanya negara presidensial. Ada banyak jenis-jenis negara di dunia. Ada negara monarki, ada negara kerajaan yang tidak punya presiden. Ada negara kerajaan tapi pemerintahannya dijalankan dengan Perdana Menteri seperti Inggris, Spanyol, dan lain sebagainya. Ada negara yang otoriter. Dia hak sepenuhnya diatur oleh raja seperti Arab Saudi.
Kalau kamu sekolah atau kuliah di Arab Saudi atau di Brunei, itu negara yang tidak punya sistem pemilu demokrasi. Kenapa? Karena negaranya dia sistem kerajaan. Nah, Indonesia adalah negara yang presidensial. Apa itu presidensial? Negara yang kekuasaan penuhnya ada di tangan presiden. Karena negara Indonesia ini adalah presidensial, maka seorang presiden di dalam Indonesia, nah di negara Indonesia dikenal sebagai kepala negara. Kepala negara dan kepala pemerintahan. Ini namanya, ada kepala negara, ada kepala pemerintahan. Jadi presiden itu memegang dua mandat. Apa itu? Mandat kepala negara dengan mandat kepala pemerintahan. Kalau dia ke luar negeri, presiden itu mewakili negara, maka dia adalah kepala negara. Kalau dia di dalam negeri, urusan pendidikan, urusan pembangunan, makanya dia sebagai kepala pemerintahan. Itu harus bisa dibedakan. Kalau ada yang tanya apa bedanya kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden itu juga kepala negara, juga kepala pemerintahan. Apa bedanya? Kalau presiden berkunjung ke luar negeri, dia diundang oleh negara-negara di luar, maka presiden sebagai kepala negara. Kalau urusan pembangunan, urusan infrastruktur, urusan kesehatan dalam negeri, presiden yang mengendalikan, berarti presiden itu adalah kepala pemerintahan. Nah, di dalam di dalam pembagian kepala negara dan kepala pemerintahan, kewenangan Presiden Indonesia sebagai kepala negara berbeda dengan kewenangan Presiden Indonesia sebagai kepala pemerintahan. Apa itu? Yang pertama, kewenangan Presiden Indonesia sebagai kepala negara, dia memegang kekuasaan tinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Ada di pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, salah satu kekuasaan tertinggi kepala negara itu dia memegang kekuasaan penuh angkatan darat, angkatan udara, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, presiden sebagai kepala negara itu menyatakan perang. Jika Indonesia dalam keadaan terdesak, maka presiden sebagai kepala negara dia punya hak menyatakan kita berperang. Nah, itu diatur di pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu kepala negara. Kemudian apalagi kepala negara, tugasnya kepala negara di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Membuat perjanjian internasional. Dia membuat perjanjian internasional. Misalnya ada penjahat narkoba, eksodus dia ke negara Afrika. Saking banyaknya orang-orang penyalahgunaan narkoba lari ke Afrika. Akhirnya Indonesia berinisiatif. Bagaimana kalau Indonesia dan Afrika ini menjalin kerjasama secara internasional tentang pemberantasan narkoba. Nah, inilah yang disebut dengan perjanjian internasional. Maka presiden itu bisa membuat perjanjian internasional. Nah, kemudian tugas presiden sebagai kepala negara itu menyatakan keadaan bahaya di pasal 12. Jadi presiden menyatakan bahaya. Nah, pada saat pertama pandemi COVID-19 ini, presiden mengumumkan kepada masyarakat Indonesia bahwa semuanya harus tinggal di dalam rumah karena ini adalah virus berbahaya. Kenapa? Presiden menjalankan haknya sebagai kepala negara
menyatakan keadaan bahaya. Kemudian tugas presiden sebagai kepala negara mengangkat duta dan konsul, dan mengangkat duta, presiden memberhentikan atas pertimbangan DPR. Nah, apa itu duta atau konsul? Dia adalah duta besar. Ada yang bercita-cita menjadi duta besar. Apa itu duta besar? Dia adalah perwakilan Indonesia di luar negeri. Jadi duta besar itu dia berkantor di luar negeri. Misalnya ada yang diangkat menjadi sama presiden menjadi duta besar Arab Saudi. Nah, dia berkedudukan di Riyadh, Arab Saudi. Ada yang diangkat menjadi duta besar di Malaysia. Berarti dia berkedudukan di Kuala Lumpur. Dia adalah perwakilan Indonesia di luar negeri. Nah, siapa yang mengangkat itu dan memberhentikan adalah presiden sebagai kepala negara. Kemudian presiden sebagai kepala negara menerima penempatan duta negara lain. Ada negara lain yang mau menyimpan duta besarnya di Indonesia. Nah, presiden juga bisa menerima. Nah, terkait dengan duta besar ini, terbiasa disebut dengan dubes. Itu diatur di pasal 13. Pasal 13 dan pasal 14. Dalam UUD 1945. Nah, kemudian presiden sebagai kepala negara memberikan gerasi. Apa itu gerasi? Gerasi adalah pemotongan hukuman penjara. Jadi kayak seperti ini, menjelang 17 Agustus. Setiap 17 Agustus ada gerasi diberikan oleh presiden. Ada rehabilitasi. Apa itu rehabilitasi? Rehabilitasi itu pemulihan nama baik. Kemudian DPR memberikan gerasi dan rehabilitasi ini memperhatikan dan mempertimbangkan usulan dari Mahkamah Agung. Jadi ada lagi yang disebut dengan hak presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi. Pemulihan nama baik. Ini diatur di dalam pasal 14 ayat 1. Pasal 14 ayat 1. Nah, gerasi, misalnya karena Indonesia akan memperingati hari ulang tahunnya, dia akan memberikan gerasi terhadap tahanan yang ada di penjara. Itu presiden yang memberikan. Nah, kemudian selain gerasi dan rehabilitasi, presiden juga berhak memberikan yang namanya amnesti dan abolisi. Apa itu amnesti? Ampunan. Jadi kalau ada yang bersalah, kemudian dia memohon ampun, dia diampuni, maka presidenlah yang memberikan ampunan, amnesti dan abolisi. Itu diatur di kemudian amnesti dan abolisi itu diatur pasal 14 juga ayat 2. Nah, yang terakhir, presiden sebagai kepala negara itu memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda lain-lain atau tanda kehormatan. Jadi presiden itu memberikan tanda kehormatan. Misalnya, Anda adalah orang yang berjasa di bidang kebersihan. Dilihat sama presiden, nah nanti ini saya mau berikan dia tanda jasa. Anda diberikanlah tanda bintang oleh presiden. Itu presiden yang berhak memberikan tanda jasa. Nah, kemudian apa tugas presiden sebagai kepala pemerintahan? Tadi itu tugas presiden sebagai kepala negara. Itu. Nah, sekarang kita lihat tugas presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan. Ini sesuai dengan pasal 4 ayat 1. Dia pemegang penuh kekuasaan pemerintahan. Pasal 4 ayat 1. Kemudian mengajukan rancangan undang-undang. Jadi presiden berhak mengajukan meskipun dia adalah kekuasaan eksekutif,
Tetapi presiden juga punya hak yang namanya mengajukan undang-undang. Kemana diajukan? Ke legislatif, pembuat undang-undang. Ini diatur di pasal 5 ayat 1. Nah, kemudian tugas presiden sebagai kepala pemerintahan menetapkan peraturan pemerintah. Nah, ada namanya PP, peraturan pemerintah. Ini peraturan pemerintah ini dia pasal 5 ayat 2. Ada namanya peraturan pemerintah. Ya toh? Kemudian, apalagi tugas presiden sebagai kepala pemerintahan? Kemudian membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat. Ada namanya Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Nah, itu dia presiden berhak membentuk Watimpres. Watimpres ini diatur di dalam pasal 16. Watimpres. Ini di pasal 16 UUD 45. Kemudian presiden sebagai kepala pemerintahan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Jadi presiden juga bisa mengangkat menteri, juga bisa memberhentikan menteri. Nah, itu di pasal 17 ayat 2. Jadi soal menteri, haknya presiden itu ada di pasal 17 ayat 2. Kemudian membahas dan memberi persetujuan atas RUU. Jadi dia pemerintah dilibatkan di dalam pembahasan rancangan undang-undang. Itu di pasal 20 ayat 2 dan 4. Kemudian menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Apa itu peraturan pemerintah? Apa yang kejadian luar biasa di dalam negara yang tidak diatur oleh undang-undang, maka presiden berhak mengeluarkan yang namanya Perpu, peraturan presiden pengganti undang-undang. Nah, misalnya ada orang standing motor di jalan. Di undang-undang itu kan tidak ada namanya standing motor. Karena banyak orang yang rata-rata naik motor standing motor di angka ban 1, kemudian ditangkap, tidak ada undang-undang yang mengatur, karena banyak dan meresahkan masyarakat, maka presiden mengeluarkan Perpu, peraturan presiden pengganti undang-undang. Kemudian presiden sebagai kepala pemerintahan mengajukan RUU APBN. Apa itu RUU APBN? Rancangan undang-undang APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. RUU APBN. Apa itu di dalamnya RUU APBN? RUU APBN itu mengatur tentang belanja negara dalam 1 tahun. Misalnya gaji pegawai, honor pegawai, kemudian belanja infrastruktur, beasiswa santri, kemudian pembangunan jembatan, perbaikan jalan, dan lain sebagainya. Itu namanya RUU APBN. Nah, ada biayanya, ada nominal anggarannya. Nah, itu namanya RAPBN. Anggaran pendapatan belanja negara. Nah, apalagi pendapatan, itu namanya belanja negara. Apalagi pendapatannya negara dari sektor pajak, sektor pajak, pengelolaan tambang, kemudian apalagi pemasukan negara, pajak, sektor tambang, emas, minyak, dan lain sebagainya. Itu namanya pendapatan negara. Dari pendapatan negara ini kemudian dibelanjakanlah oleh negara. Kemana dibelanjakan? Gaji pegawai negeri sipil, gaji polisi, gaji tentara, apalagi pembangunan sekolah, beasiswa, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. Itu namanya belanja negara. Jadi dari pendapatan
itu dibelanjakan oleh negara. Siapa yang membelanjakan itu? Dia adalah menteri-menteri negara. Misalnya dari pendapatan negara, negara mengalokasikan belanja untuk pembangunan masjid, maka diberikanlah ke Menteri Agama, dibantulah itu masjid-masjid. Nah, itu namanya belanja negara. Semakin besar pendapatan negara, maka semakin besar belanja negara yang dikelola untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kemudian, Presiden sebagai kepala pemerintahan meresmikan keanggotaan BPK. Apa itu BPK? Badan Pemeriksa Keuangan. Apa itu BPK? Kekuasaannya adalah eksaminatif ini. Presiden sebagai kepala pemerintahan meresmikan BPK. Nah, pendapatan negara yang dibelanjakan oleh menteri-menteri itu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Misalnya, ada pendapatan belanja negara, ada pendapatan negara, dikasihlah untuk dibelanjakan. Ini uang negara, kamu bikin 10 WC. Tapi tiba-tiba yang dibikin hanya 5 WC. Diperiksalah sama Badan Pemeriksa Keuangan. Ini 10, kenapa hanya 5 yang dibuat? Ternyata ada indikasi korupsi. Nah, ini namanya Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, terakhir, kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan itu menetapkan Hakim Agung. Ada namanya Hakim Agung atau Mahkamah Agung. Dialah lembaga yang yudikatif, Mahkamah Agung itu menegakkan undang-undang. Jadi tugasnya adalah Hakim Agung. Kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia namanya Mahkamah Agung. Segala hal tentang pengadilan itu ditetapkan dan diatur oleh Mahkamah Agung. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.